Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dodi Faisal Humaini. Saya seorang trainer dan konsultan manajemen SDM, terutama pada topik soft kompetensi dan corporate value. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang komunikasi efektif. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang itu menarik dan mengena bagi pendengar atau audiens kita. Saya pikir topik komunikasi efektif ini sudah banyak dibahas, diulas, disampaikan oleh para trainer, tetapi bolehlah untuk menambah referensi, saya akan menyampaikan beberapa poin yang terpenting terkait tentang komunikasi efektif. Ya. Yang pertama, apa sih komunikasi itu? Ya. Nah, komunikasi menurut saya intinya adalah aha gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong dengan seseorang, kemudian orang yang mendengar itu mengatakan aha, oh iya ya, oh iya ya, oh iya saya paham ya. Jadi kata aha itu artinya bisa dipahami oleh pendengar atau oleh audiens ya. Jadi sekali lagi inti komunikasi itu terbangun yang namanya aha ya. Saya tahu, saya paham apa yang disampaikan ya. Jadi komunikasi secara sederhana bisa diartikan sebagai proses penyampaian dan pemahaman makna. Ya, karena banyak orang yang berhenti memahami atau mengartikan komunikasi itu ya penyampaian informasi ya, berhenti pada kata penyampaian, padahal lebih dari itu komunikasi itu adalah penyampaian dan pemahaman makna ya. Bahkan menurut saya yang lebih penting antara penyampaian dan pemahaman, menurut saya yang terpenting adalah pemahaman. Ya, jadi apa-apa yang kita sampaikan kemudian bisa dengan mudah, dengan jelas dipahami oleh pendengar atau audiens kita. Nah, untuk bisa terjadi komunikasi yang aha tadi ternyata nggak mudah, rekan-rekan. Ya, banyak orang yang bicara ini itu ngomong presentasi dan sebagainya, tetapi sering dijumpai, ya, masih banyak dijumpai para pendengarnya atau audiensnya itu hampir-hampir tidak memahami apa-apa yang disampaikan oleh pembicaranya ya. Jadi ini poinnya, komunikasi adalah aha ya, penyampaian dan pemahaman makna ya dari pembicara kepada pendengar atau audiensnya ya. Dan kali ini saya akan sharing tentang satu topik yaitu komunikasi efektif. Nah, sekarang kita bicara tentang komponen-komponen komunikasi ya. Jadi apa yang membangun suatu proses komunikasi itu akan terbangun dan tercipta. Ya. Yang pertama ada komponen komunikasi yaitu pengirim ya. Yang kedua penerima, yang ketiga pesan, yang keempat umpan balik, dan yang kelima saluran ya. Nah, komponen yang pertama yaitu pengirim. Hendaklah pengirim itu yang pertama dia bisa menjadi orang yang percaya diri ya. Bagaimanapun komunikasi itu kalau kita sebagai penyampai pesan kita tidak percaya diri, pasti pendengar kita juga tidak akan percaya dengan kita ya. Maka yang pertama, komponen pertama yaitu penerima adalah orang yang percaya diri. Yang kedua adalah attitude atau sikap ya. Nah, kita upayakan pada saat kita menyampaikan pesan supaya benar-benar menjaga sikap perilaku positif kita. Dan yang ketiga, tidak kalah penting bagi seorang penyampai pesan adalah penampilan ya. Penampilan ini tidak harus mahal gitu ya, tetapi paling tidak penampilan itu wajar dan layak dengan suasana dan kondisi yang ada. Komponen yang kedua ya, yaitu penerima pesan ya. Nah, kita sebagai penyampai haruslah yang pertama mengenali profil dari pendengar kita, siapa mereka ya. Kemudian kita juga harus tahu kemampuan ya, kemampuan mereka. Dan yang ketiga, kita mesti mengetahui apa yang menjadi kebutuhan atau motivasi mereka ketika mendengarkan kita berbicara ya.
Komponen yang ketiga yaitu pesan. Ya, pesan ini hendaklah dibuat menarik dan yang kedua mudah dipahami. Ya, saya ulangi. Jadi pesan itu hendaklah suatu pesan yang menarik, kemudian mudah dipahami. Ya. Sekarang komponen yang keempat. Ya. Apa komponen keempat? Yaitu umpan balik atau feedback. Ya. Teman-teman, ketika kita membangun komunikasi, itu kita tidak sedang komunikasi dengan tembok, ya. Kita tidak sedang komunikasi dengan batu atau benda mati, ya. Tetapi partner komunikasi kita adalah manusia, ya. Maka komunikasi yang efektif ketika terjadi umpan balik, ya, ada feedback, ya. Salah satu pihak itu tidak pasif atau diam saja, tidak, ya. Nah, untuk itu menciptakan umpan balik, libatkan pendengar kita, ya, berikan kesempatan mereka untuk ikut terlibat, berbicara, menyampaikan gagasannya, idenya, ya. Nah, yang kedua, bangun hubungan, bangun bonding, ya, dengan partner komunikasi kita. Nah, maka yang demikian akan menjadi menarik, ya, komunikasi itu benar-benar hidup dan tercipta. Yang terakhir, yang kelima, komponen komunikasi yaitu saluran, ya. Nah, apa yang dibutuhkan? Nah, tentunya pada saat kita menyampaikan, kita mungkin mempersiapkan tempatnya, mempersiapkan ruangannya, mempersiapkan suasananya, peralatannya, perlengkapannya, ya, yang ini nantinya bisa membantu kita menjadi lebih mudah menyampaikan pesan-pesan. Apalagi kalau pada saat kita berbicara di depan umum, public speaking gitu ya, maka kita perlu mungkin sarana prasarana seperti speaker, ya, mungkin mic, ya, dan sebagainya. Nah, ini rekan-rekan jadi 5 komponen komunikasi yang akan membangun komunikasi kita menjadi menarik, menjadi mengena. Yang pertama, penyampai pesan, yang kedua penerima pesan, yang ketiga pesan, yang keempat umpan balik atau feedback, dan yang kelima adalah saluran-saluran. Oke, semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan. Kunci-kunci, poin-poin penting tentang komunikasi efektif sudah kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat, menjadikan teman-teman lebih percaya diri dan lebih mudah untuk melakukan komunikasi yang efektif. Komunikasi menjadi menarik dan berdampak bagi pendengar atau audiens kita. Ya, silakan kalau ini bermanfaat dan menarik, bisa di-share kepada rekan-rekan yang lain. Salam jiwa raga.